Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal afiyati wal karam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu nabiyyahu Muhammadan ila rahmatan lil alamin wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bihi bainal haqq wal batil wa bainal ma'ruf wal munkar wa hadana ila siratin mustaqim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati juga saya banggakan segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas, baik itu ketua masjid mungkin sempat hadir, para pengurus yang lainnya, ketua peribadatan, dan secara umum salam penghormatan ini saya sampaikan kepada semua jamaah sholat subuh yang hadir pada pagi hari ini, baik itu kaum bapak, kaum ibu, rekan-rekan muda. Mudah-mudahan insyaallah Bapak Ibu, insyaallah berkumpulnya kita di sini pada pagi hari ini akan menjadi salah satu penyebab di antara sekian banyaknya penyebab turunnya rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hamdan wa syukran ilallah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita semua masih bisa hadir dan berkumpul di masjid ini. Tadi sama-sama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian subuh ya. Kajian subuh setiap akhir bulan kalau nggak salah ya. Kemudian salawat salam sejahtera semoga selalu senantiasa tercurah kehadiran junjungan kita, panutan kita, dan besar Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu insyaallah termasuk kita di dalamnya. Mudah-mudahan juga kalau kita ini rajin galak baca sholawat, sering bersolawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan kelak nanti Rasulullah itu berkenan akui kita kalau di sini sebagai umatnya, sehingga saatnya nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah, kita semua dibangkitkan dalam keadaan minta dari wahai Muhammad, berdiri dalam barisan yang sama dengan barisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, karena saat ini sebagaimana kita ketahui kita sedang berada di bulan Rajab. Kalau bulan Hijriahnya ya, kalau bulan Masehinya bulan Desember. Tapi kalau bulan Hijriahnya saat ini kita sedang berada di bulan Rajab. Rajab adalah arba' min ahsyaril hurum. Jadi Rajab ini adalah salah satu bulan di antara bulan haram. Maksudnya bulan haram itu adalah bulan suci. Jadi ketentuan bulan di sisi Allah Bapak Ibu itu ada 12 bulan. Tapi dalam kalender agama Islam dari 12 bulan itu terdapat 4 bulan suci. 3 bulan berurutan, beriringan, 1 bulan terpisah. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Yang terpisah bulan Rajab, yang saat ini kita sedang berada di bulan Rajab. Rajab ini adalah Syahrullah, bulannya Allah. Sementara Sa'ban Syahrul Nabi, bulannya Nabi. Wa Ramadan kata Nabi, sementara bulan Ramadan Syahrul Ummati. Sementara bulan Ramadan itu kata Nabi adalah bulan umatku. Makanya Bapak Ibu ketika masuk di bulan Rajab, Nabi mengajarkan kita doa.
Apa doa yang diajarkan oleh Nabi? Rabbighfir warham wa tub alayya. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku, warhamni, rahmati aku, wa tub alayya, kemudian terimalah taubatku. Kemudian ulama-ulama kita juga mengajarkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, juga sampaikan kami di bulan Ramadan. Saking penting, saking istimewanya bulan Ramadan. Makanya Al-Imam Abdullah Al-Lui Al-Haddad Shahibur Ratib mengatakan, kata beliau, satu hari orang berpuasa di bulan suci itu nilainya sama dengan 30 hari puasa di bulan biasa. Bulan biasa itu Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Sabar. Itu bulan biasa. Sementara kata beliau, satu hari orang berpuasa di bulan Ramadan itu nilainya sama dengan 30 hari puasa di bulan suci. Jadi kalau satu hari puasa Ramadan itu nilainya sama dengan 30 hari puasa di bulan suci. Jadi kalau nilainya sama dengan 30 hari puasa di bulan suci, itu satu hari kata beliau nilainya sama dengan satu hari 900 hari puasa di bulan biasa. Makanya kalau ada orang tahu, orang paham, orang ngerti, kadang sakit-sakit, lesu-lesu, lemas-lemas, pasti akan kena puasa. Ngapa dia akan kena kena puasa? Karena dia paham, dia terti. Satu hari dia puasa di bulan Ramadan sama dengan 30 hari puasa di bulan Rajab, sama dengan 30 hari puasa di bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan sama dengan 900 hari puasa di bulan biasa. Aku aja kadang nak mati masih tahan kan, doa malah pingsan kadang. Mati pingsan disuruh batal puasa nangis, bagaimana? Ngapa? Kalau dia tahu begitu luar biasa keistimewaan satu hari puasa di bulan Ramadan. Kemudian Bapak Ibu, di bulan Rajab juga ada salah satu peristiwa yang sangat besar yang tiap tahun hampir diperingati semua masjid-masjid yang ada di Indonesia. Kalau masjid-masjid yang ada di Sumatera Selatan yang hampir semuanya memperingati peristiwa apa itu? Peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW. Itu juga terjadinya di bulan Rajab. Untuk apa peristiwa Isra dan Mi'raj? Inti utama peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah menerima perintah sholat 5 waktu. Makanya beruntung kita subuh-subuh yang ada di sini, berarti kita ini sudah mengaplikasikan salah satu daripada peristiwa besar bagi Nabi, yaitu peristiwa Isra Mi'raj, sholat subuh kita. Apa kata Nabi bagi orang yang sholat subuh di masjid? Uji Nabi basiril masaina fi sulam binuri tammi yaumal qiyamah. Uji Nabi kabarkan berita gembira kepada siapa? Kepada mereka. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang gelap-gelap, subuh itu gelap, dingin-dingin, subuh itu dingin, apalagi hari ini hujan, tapi tetap mau datang berjamaah sholat di masjid. Kata Nabi, kabarkan berita gembira kepada mereka bahwa kelak nanti di akhirat cahaya sempurna untuk mereka. Makanya Bapak Ibu, orang yang rajin sholat di masjid, apalagi sholat subuh di masjid, rajin, hampir tiap waktu dia sholat di masjid, maka kelak nanti di akhirat wajahnya bercahaya, mukanya ini bercahaya. Walaupun di dunia ini mukanya hitam, walaupun di dunia ini mukanya gelap, tapi kelak nanti di akhirat wajahnya akan bercahaya sempurna. Ada yang mukanya ini bercahaya seperti cahaya bulan, ada yang lebih terang, ada yang cahaya seperti cahaya bintang, ada yang lebih terang, cahaya bersama cahaya bulan, bahkan ada yang lebih terang lagi, mukanya bercahaya sama cahaya matahari. Sehingga malaikat bertanya, uji malaikat kan nujum, wahai hamba Allah yang mukanya bercahaya
seperti cahaya bintang. Apa gerangan amal ibadah yang kalian kerjakan, yang kalian lakukan, yang kalian amalkan selama kalian hidup di dunia, sehingga wajah kalian itu, muka kalian itu bercahaya sama cahaya bintang? Dijawab oleh mereka. Apa jawab mereka? Mereka menjawab, ketika azan berkumandang, kami segera berwudu, kemudian kami mendatangi masjid. Ini uang yang pokoknya amalannya bercahaya sama cahaya bintang. Main azan berkumandang di masjid, dia segera menggerakkan diri, ambil baju, beringkas, ngambil wudu, kemudian datang ke masjid. Kalau Umar, mukanya lebih terang, lebih indah seperti cahaya rembulan, sehingga malaikat balik nanya, malaikat kembali bertanya, kata malaikat, wahai hamba Allah yang wajahnya indah tak ubahnya seperti cahaya rembulan, apa yang gerangan yang kalian kerjakan, apa yang gerangan yang kalian gawekan selama kalian hidup di dunia, sehingga muka kalian itu, wajah kalian itu indah seperti cahaya rembulan? Dijawab oleh mereka, ketika azan berkumandang, kami sudah dalam keadaan berwudu. Artinya ini orang yang selalu menjaga wudunya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang selalu menjaga wudunya, Allah mencintai orang yang selalu bertaubat, juga orang yang selalu menjaga kesuciannya. Maksudnya selalu menjaga wudunya, batal wudu lagi, batal wudu lagi, tak putus wudunya. Ketika azan berkumandang, kata mereka, kami sudah dalam keadaan berwudu, kemudian kami mendatangi masjid. Berarti ini amalannya kaki heran. Kalau ayo kita jengok kawan-kawan kita, jengok sebelah-sebelah kita ini, ada pokoknya kaki sama cahaya bintang. Oh, kau ini berarti lagi dunia. Apa itu azan berkumandang, kau segera kami wudu, kau datang ke masjid. Ada pokoknya lebih terang, lebih indah sama cahaya bulan. Oh, kau ini berarti orang yang selalu jaga wudu. Main itu azan berkumandang, kau lah sudah berwudu. Kemudian kau datang masjid. Ada yang ketiga yang lebih terang kasar, wajahnya tak ubah seperti cahaya matahari, misbahul jannah. Wajah mereka tak ubah seperti lentera surga, sehingga malaikat lintah, malaikat cemburu kepada mereka. Malaikat tanya, apa tanya malaikat? Wahai hamba Allah, kata si malaikat, yang wajahnya begitu indah, begitu terang, tak ubahnya seperti cahaya matahari, tak ubahnya juga seperti lentera surga. Apa gerangan, kata malaikat, amal ibadah yang kalian kerjakan, yang kalian laksanakan selama kalian itu hidup di dunia, sehingga muka kalian, wajah kalian itu tak ubahnya sama cahaya matahari? Dijawab oleh mereka. Apa jawab mereka? Ketika azan berkumandang, kata mereka, kami sudah dalam keadaan berwudu, bahkan kami sudah berada dalam masjid, dan kamilah yang menunggu panggilan azan. Artinya bukan orang ngerti gawe, tapi orang ngerti, orang paham. Oh, ini zuhur 12 sekian, 5 menit sebelum zuhur dia lagi wudu, dia datang ke masjid lah salat sunnah, dia nunggu panggilan azan. Kadang-kadang dia juga yang mendapatkan kemuliaan melantunkan panggilan azan. Kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, azan itu bukan panggilan muadzin, tapi azan itu panggilan Allah. Dengarkanlah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tahu, yang paham, yang ngerti makna takbir, ketika azan berkumandang Allahu Akbar, tampak semuanya kecil. Maka ketika dia berwudu, dia datang ke masjid sholat, angkat-angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, tampak jelas bahwa dialah yang membesarkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, yang dipanggil yang bersahadat, yang tidak ada syahadat dan dipanggil, yang tidak bersahadat dan disuruh sholat, tapi yang bersahadat asyhadu an la ilaha illallah, yang ada syahadat, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, umat Muhammad yang disuruh sholat. Hayya ala sholat, ayo kita sholat. Hayya ala falah, ayo kita sama-sama nyari kemenangan, nyari kebahagiaan, nyari kesuksesan. Di mana? Di
masjid. Maka azan bukan panggilan muazzin. Kelihatan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh rahimakumullah. Kata Nabi, tidaklah seseorang itu melangkahkan kaki menuju masjid kecuali rahmat Allah akan menyertainya. Kaki kanan dia langkahkan, kata Nabi, adalah rahmat Allah. Kaki kiri yang dia langkahkan adalah ampunan dosa. Tuba, tuba, tuba. Sampai 3 kali Nabi ulangi. Beruntung, kata Nabi, beruntung, beruntung. Sahabat nanya, kata sahabat, ya Nabi, ya Rasulullah, siapa yang beruntung itu ya Nabi? Siapa yang beruntung itu wahai Rasulullah? Kata Nabi, mereka yang rumahnya jauh dari masjid tapi tetap mau datang berjamaah sholat di masjid. Makanya kita yang ada di sini, semua ini semuanya adalah orang yang beruntung. Tidaklah kita nanti meninggalkan masjid ini kecuali nanti sholat isra 2 rakaat, maka pahalanya kata Nabi seperti haji sempurna, sempurna, sempurna. 3 kali haji sempurna. Oh, nak terhaji bertahun-tahun ngantri kurangkan haji belum tentu balik dapat gelar sempurna. Tapi mereka, kata Nabi, yang sholat subuh berjamaah, kalau ada sholat subuh, setelah sholat subuh hadir di majelis ilmu, diisi dengan zikir, diisi dengan ta'lim, dengan baca Al-Quran, diisi dengan silaturahmi, kebaikan dan perbaikan, dan keluar di dalam masjid. Kecuali nanti setelah sholat isra, itu nilainya sama baca haji sempurna, sempurna, sempurna. 3 kali lagi mulai. Ya beruntung, apalagi kita tengok masjid kita ini sekarang lagi renovasi, lagi banyak butuh dana. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Kata Allah dalam hadis qudsi, baitiyan fil ardi al masajid. Rumahku di muka bumi, kata Allah, adalah masjid. Ahbabi umar baiti. Para kekasihku, kata Allah. Dengarkan, Allah menyebut mereka para kekasihku. Para kekasihku, kata Allah, adalah mereka yang memakmurkan rumahku, mulai dari yang berwakaf untuk masjid, kemudian yang berinfak untuk masjid, yang bersedekah untuk masjid, kemudian yang memakmurkannya dengan ibadah dan dakwah seperti kita bersama ini. Bahkan marbot masjid, jangan pernah merendahkan, menghinakan, mengolok-olok marbot masjid. Belum tentu aku yang ceramah subuh ini lebih berdakwah daripada mereka yang bentak hambal sajadah masjid. Belum tentu aku yang subuh ini ceramah lebih berdakwah daripada mereka yang menyikati hambal masjid, mengepel lantai masjid, menyikati WC masjid. Hum min ahbabillah. Allah sebut mereka itu adalah para kekasih-kekasihnya Allah. Man arada an yazurani falyanzur baiti. Siapa yang nak bertemu denganku, kata Allah, siapa yang nak berjumpa denganku, kata Allah, maka hendaklah datang ke rumahku. Maka kita yang hadir di sini subuh ini, semua kita yang ada di sini adalah duyufullah, tamu-tamunya Allah, duyufur rahman, tamu-tamunya ar-rahman, Allah ar-rahman, yang pasti Allah itu akan sambut kita. Allah akan hidangkan kepada kita dengan hidangan rahmat, kasih sayang Allah, dengan hidangan maghfirah, ampunan Allah, dengan hidangan hidayah, taufik, petunjuk Allah. Beruntung. Apalagi dalam berwakaf bagi mereka yang berwakaf, kata Sayyidina Ali, al-muwakif muwakkais. Orang yang berwakaf untuk masjid adalah orang yang cerdas. Ngapa dikatakan cerdas? Karena selama masjid itu masih menjadi tempat ibadah dan dakwah, masih menjadi tempat perbaikan dan kebaikan, maka pahalanya terus ngalir. Hatta bahkan ketika wong yang berwakaf itu sudah meninggal dunia sekalipun. Bayangkan Bapak Ibu, ada wong yang tidak pernah sholat subuh ke masjid, tapi dia sama baca sholat subuh ke masjid. Siapa itu? Wong yang berinfak, berwakaf, bersedekah untuk masjid. Bayangkan, ada wong 40 sholat subuh, dia mendapatkan 40 pahala wong sholat subuh. Ngapa baca apa itu? Karena dia berinfak, berwakaf, bersedekah untuk masjid. Ikhlas karena Allah. Kalau sholat Jumat ratusan,
dia mendapatkan ratusan pahala sholat Jumat. Padahal belum tentu dia sholat Jumat di sini. Kenapa? Karena dia berwakaf, berinfak untuk masjid, ikhlas karena Allah. Maka dia mendapatkan pahala itu semua. Karena mafhum mukhalafatnya begini, kiasnya begini, perumpamannya begini. Kata Nabi, ada orang yang tak pernah sholat malam, tapi dia seperti sholat malam. Rupanya dia itu galang sedekah baju itulah buruk. Tak layak lagi untuk dia dipakai, tapi untuk orang lain layak. Kemudian baju itu disedekahkan untuk orang itu. Kemudian baju itu dipakai oleh orang yang disedekahkan untuk sholat malam. Maka dia mendapatkan pahala sholat malam orang itu tanpa mengurangi pahala sholat malamnya orang itu. Sama. Kalau kamu sedekah, berinfak, bersedekah untuk masjid, ada orang 400 sholat di sini, kamu mendapatkan pahala 400 orang sholat. Bayangkan, sehari 5 kali orang sholat. Setahun berapa kali, sebulan berapa kali, seminggu berapa kali, setahun berapa kali, 10 tahun berapa kali, jutaan mungkin kalau kali mau sholat selama 10 tahun. Maka kamu mendapatkan jutaan pahala sholat, uang yang sholat di masjid. Jangan perhitungan, luruskan niat, jangan takut-takut. Nanti aku mau untuk masjid, dimakan pengurusnya baik. Itu urusan lain, yang penting niat kita untuk masjid. Apa kata Allah? Kata Allah, orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman tamis. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 18, kata Allah, innamah ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqimus shalah wa yu'tuna zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya kata Allah, hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada hari akhirat, memakmurkan masjid Allah, mendirikan salat, membayar zakat, maka mereka itu adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Kita lihat sopan tafsir. Kita lihat tafsirnya surah At-Taubah ayat 18 ini. Apa kata tafsirnya? Sesungguhnya hanya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar beriman kepada hari akhirat, benar-benar ingin hidupnya ziyadatul khair, perbaikan dalam kebaikan, benar-benar ingin matinya husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik, benar-benar ingin kuburnya raudhah min riyadil jannah, seperti taman di antara taman-taman surga, benar-benar ingin dibangkitkan dari kubur idiyatan wujuhu dengan wajah yang bercahaya, benar-benar ingin naungan akhirat la zilla illa zilluhu, yang tidak ada naungan selain naungan Allah, benar-benar ingin melewati sirat kalbarqir hatid seperti kilat yang menyambar, benar-benar ingin surga Firdaus, berjumpa dengan para siddiqin, pemimpin-pemimpin yang jujur, benar-benar ingin berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW, dan benar-benar ingin liqa'ullah, berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu, maka mereka lah yang mau memakmurkan masjid-masjid Allah. Karena itu tamhis, pengecualian hanya orang yang beriman yang mau makmurkan masjid-masjid Allah. Jangan sampai dia mentang-mentang tak jadi pengurus, juga galak lagi sholat ke masjid. Jangan cek itu. Siapapun yang mau seserah, husnul niat, luruskan niat kita makmurkan masjid karena Allah. Luruskan niat. Kalau nak ganti gaji di masjid ini, aku baru juga selesai bangun masjid lagi, bikin pelakon kubah juga 6 tahun bangun masjid sama. Kemana-mana aku nyampaikan, aku lagi bangun masjid swadaya masyarakat. Alhamdulillah, walaupun dah semegah dah semewah ini, habis 1,7 miliar 6 tahun bangun masjid dari 2019 sampai sekarang. Belum ada obat, tapi alhamdulillah banyak dipakai. Keberuntung, syukur masjidnya baguslah, mewah ini, nyaman, kita sholat dingin, bersih, nempel kening saja dah pasir nak ganti, masih dah galak masjid. Apalagi sholat subuh ini udah tinjau kopi, tinjau Senin, nak kemana lagi lepas.
Jadi makmurkan masjid, luruskan karena Allah. Balik ke tema salat tadi di bulan Rajab. Karena sampai kita bahas tadi tentang masjid juga termasuk ibadah salat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Kata Allah dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakat wa ruk'u ma'ar raki'in. Kata Allah, dirikan salat, bayarlah zakat, warka'u, dan ruku'lah kamu ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang ruku. Maknanya apa? Maknanya Allah nyuruh kita salat berjamaah. Maknanya Allah nyuruh kita salat di masjid sama-sama. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45, kata Allah, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya kata Allah, sesungguhnya salat itu mampu mencegahmu daripada perbuatan keji dan munkar. Makanya Bapak Ibu, kalau sholat ini kita gawekan dengan benar, sholat ini kita gawekan dengan sesuai, sholat ini kita gawekan dengan bagus, maka sholat ini akan menjadi benteng, akan menjadi perisai untuk kita. Sebab Allah dewek ngomong, wong yang sholat itu akan tercegah daripada perbuatan keji dan munkar. Maknanya apa? Maknanya kalau sholatnya benar, tidak mungkin dia galak ngomongi wong, tidak mungkin dia galak ghibah, tidak mungkin dia galak fitnah. Ngapa? Seharusnya wong yang sholat itu mampu menjaga mulutnya. Wong yang sholat itu seharusnya mampu jaga tangannya. Tidak mungkin wong sholat galak maling, tidak mungkin. Galangan di harta wong lain, tidak mungkin. Wong yang sholat pasti juga mampu jaga perutnya. Tidak mungkin wong sholat galak makan haram. Orang yang sholat juga pasti mampu jaga kakinya. Tidak mungkin orang sholat galak melangkahkan kaki ke tempat-tempat maksiat, tempat-tempat zina. Kalau ada orang yang sholat, kita juga rajin sholatnya, tapi masih galak ngomongi wong, masih galak fitnah, masih galak maling, masih galak makan haram, masih galak melangkahkan kaki ke tempat maksiat, berarti ada yang salah dengan sholatnya. Bukan sholat yang salah, sholat tak mungkin salah, tapi ada yang salah dengan sholatnya. Makanya perbaiki sholat kita, perbaiki sholat kita. Bisa jadi kemudian wudhunya perhatikan, mana cara berwudhu. Bisa jadi kemudian tempat berwudhu perhatikan, apalagi ibu-ibu biasa berwudhu dari rumah, perhatikan di WC yang bersih mudah, layak mudah untuk berwudhu di situ. Jangan sampai kamu wudhu di sini, sebelah sini ada pempes cucu kita, anak kita, bekas dia kencing, bekas dia WC. Bisa jadi itu mempengaruhi sholat kita. Perhatikan, perbaiki sholat kita. Jangan sampai kita lalai bahwa itu mau sholat. Kalau sebut orang yang lalai, orang yang lalai itu bukan orang yang lalai saat sholat, bukan. Orang yang lalai itu dia sudah selesai sholat. Sholat itu tidak diaplikasikannya. Seharusnya aplikasi sholat itu Bapak Ibu itu setelah sholat. Mana cara dia ngomong? Oh yang sholat ngomong bagus-bagus, tidak mungkin dia ngomong yang jelek. Oh yang sholat itu biasanya hikamun azimah, min lisanihi min ajmihi safatu qalbi. Oh yang sholat itu biasanya omongannya itu hikmah, omongannya nasihat. Ngapa? Yang keluar dari lisannya, dari perbuatannya bagus-bagus, indah-indah. Ngapa? Karena bersih hatinya, bersih. Kata Nabi, inna likulli shay'in shaqalah wa inna shaqalatal qulub zikrullah. Segala sesuatu itu ada pembersih, ada sikatnya, ada deterjennya. Kemudian pembersih hati yang kotor adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Dan sholat adalah seutama-utama zikir. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Jadi sebesar-besar zikir, seutama-utama zikir itu adalah sholat. Makanya aplikasikan sholat itu setelah sholat. Kalau kita baca mengaplikasikan sholat setelah sholat, maka itulah yang disebut allazina hum ala sholatihim
daimun. Allah sebut sholat berkepanjangan 24 sholat tahun sebut sholat daim. Ngapa? Karena itu dia ngomong-ngomongannya sholat, itu dia pandang, dia melihat pandangannya sholat. Dan karena dia melihat bagus, tidak benar. Yang bukan penglihatannya daerah dilihatnya, kelihatannya sholat, pendengarannya sholat, tak galak dia dengarkan omong-omong yang tak benar, omong-omong yang galak tukang ibadah galak dengarkan. Ngapa? Dia sholat, telinganya di bawah sholat, makanannya yang dimakan yang bagus-bagus, kemudian kakinya juga sholat. Ngapa dimaksud kakinya sholat? Karena kaki selalu dilangkahkan ke tempat-tempat kebaikan dan perbaikan. Inilah yang disebut allazina hum ala sholatihim daimun. 24 jam sholat, bukan cuma 5 waktu. Aplikasinya setelah sholat, dengan tetangga yang selalu ada baik jadi baik, dengan ipar di meranda yang selama ini masalah waris masa petak tanah mulai lagi. Itu sholat. Sholat datang ke 5 waktu, datang ke masjid tinggal, tapi dengan ada yang berada di dalam teguran, dengan mertua dah akor, dengan anak mantu dah baik, salah sholatnya ini. Perbaiki sholatnya, perbaiki. Selain memperbaiki sholat, perbaiki juga iman kita. Tiap hari iman itu nanti diperbaiki. Karena iman itu kata Nabi yazidu wa yanqus, kadang naik kadang turun. Makanya teman-teman diperbaiki. Cak mana cara memperbaiki iman? Kata Nabi jadidu imanakum, perbaharui terus iman kamu. Sahabat nanya kaifa jadidu imanana ya Rasulullah? Cak mana cara kalian perbaharui iman kami wahai Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, aksiru bin qawli la ilaha illallah. Banyak-banyak ucap la ilaha illallah, banyak-banyak ucap la ilaha illallah. Walaupun tak diucap dalam hati, walaupun benar-benar tidak terucap itu dari pikiran juga masih tidak terucap dengan tingkah laku. Kalau tingkah laku kita sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, apa yang diwasiatkan oleh Allah, maka kita itu sama dengan beramal bitanzil, beramal dengan apa yang diwahyukan. Itulah termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Baik Bapak Ibu, ini jeng wajah adalah 542. Mudah-mudahan dengan waktu kita masih ketemu lagi. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah ridho dan kita pun juga ridho kepada Allah, sehingga tidaklah kita meninggalkan tempat ini semuanya kecuali Allah sudah mengampuni semua dosa-dosa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyik wa fasahata himzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna. Allahumma binuril ilmi wa sur'atil fahmi wa ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Bapak Ibu, inilah saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kealpaan, mohon maaf kalau apa yang ada disampaikan ada menyakiti hati, ada yang bikin tersinggung, mohon maaf dalam hati yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Happy birthday. Ayo.